Pernah kepikiran nggak sih gimana ceritanya merek sebesar seikonik Nike gitu bisa jatuh? Maksudnya jatuh banget loh. Jatuh gimana nih maksudnya? Bayangin aja nilai pasarnya anjlok lebih dari separuh. Itu sekitar 28 miliar dolar. Hilang gitu aja dalam 3 tahun dari akhir 2021 sampai akhir 2024. Angka yang wah gila sih. Wow, 28 miliar dolar. Itu gede banget. Penyebabnya apa tuh? Nah ini dia intinya. Katanya sih gara-gara kehilangan fokus. Jiwa mereka kan olahraga ya. Nah itu mulai kabur. Plus strateginya juga agak gimana ya, kacau balau gitu. Kehilangan fokus dari raksasa kayak gitu ya. Bener-bener nunjukin betapa pentingnya fokus itu. Dan ini pas banget nih sama topik kita hari ini. Iya kan? Kita bakal kupas tuntas bab 5 dari buku The Science of Scaling. Judulnya aja udah jelas banget. Lakukan upaya untuk merancang jalur terfokus dan model scalable. Ini bukan cuma saran basa-basi loh, tapi kerjaan fundamental banget buat siapa aja yang mau tumbuh gede. Mau scaling. Tepat sekali. Selamat datang kembali ya di sesi pendalaman kita. Seperti biasa, kita bakal coba gali bareng sumber-sumber ini, cari intisari paling penting buat Anda. Nah, bab 5 ini dibuka dengan kutipan cukup tajam ya dari Naval Ravikant. Oh ya, apa bunyinya? Dia bilang, di era pengungkit tak terbatas, penilaian, judgment, adalah keterampilan terpenting. Nah, ini bakal jadi kayak kompas kita lah selama diskusi. Gimana sih penilaian atau judgment ini ngebentuk jalan menuju skala? Itu dia misi kita kali ini. Kita mau coba pahami bareng-bareng kenapa fokus itu bukan sekedar, ya ampun, kata kunci doang, tapi benar-benar fondasi vital buat scaling. Dan juga, gimana Anda bisa ngebangun model bisnis yang, oke mungkin kelihatan simple, tapi daya ledaknya luar biasa. Kita bakal bedah pelajarannya dari kesalahan Nike tadi, tapi juga dari suksesnya contoh lain di bab ini. Biar Anda bisa ambil pelajarannya gitu. Betul, diskusi ini emang kita rancang biar Anda bisa ngeliat gimana sih penyederhanaan motong kerumitan di bisnis atau proyek Anda, itu justru bisa jadi kunci buat ngebuka potensi pertumbuhan yang mungkin selama ini nggak kelihatan. Sekaligus, ya jelas, belajar biar nggak kejeblos kayak Nike. Siap ya kita bongkar rahasia fokus dan skalabilitas ini? Yuk, mulai! Oke, kita mulai dari yang paling bikin kaget dulu kali ya. Pelajaran pahit dari Nike. Bab ini ngebeberin beberapa kesalahan strategi mereka. Apa aja tuh yang paling kelihatan banget? Wah, daftarnya lumayan bikin kita mikir ya. Pertama itu tadi, diversifikasi yang kebablasan. Nike mulai masuk ke area yang, ya ampun, jauh banget dari inti bisnisnya. Ada yoga, terus metaverse yang lagi rame itu. Bahkan NFT, aset digital. Fokus ke sport jadi kabur banget. Tapi kan bukannya diversifikasi itu biasa ya buat tumbuh. Kok di Nike malah jadi bumerang gini menurut buku ini? Nah, pertanyaan bagus itu. Diversifikasi itu emang bisa kayak pedang bermata dua ya. Di kasus Nike ini, masalahnya mungkin bukan cuma masuk area baru, tapi gimana caranya? Kayaknya kurang nyambung sama DNA asli mereka, terus eksekusinya juga nanggung. Sumber daya jadi kesebar kemana-mana. Bukannya nambah kuat, malah bikin citra mereknya jadi nggak jelas. Tambah lagi, ada isu kualitas produk intinya. Oh iya, kualitasnya menurun. Iya, inovasi sepatunya. Yang dulu jadi jagoan kerasa mandek. Desainnya gitu-gitu aja. Terus terlalu ngandelin model lama kayak Air Force 1. Ya bosen lah konsumen. Dan kalau konsumen bosen, wah itu kesempatan buat kompetitor ya. Banget. Merek kayak Hoka, On Cloud, bahkan Adidas yang bangkit lagi, mereka nawarin sesuatu yang lebih seger, lebih inovatif rasanya. Konsumen ya bandingin lah. Nike jadi kelihatan, kurang menarik. Sampai ada yang bilang sepatunya jadi jelek. Nah loh, ini kan pukulan berat buat merek sekelas Nike. Iya sih, persepsi jelek itu dalam banget artinya ya. Betul. Mungkin bukan cuma soal fisik, tapi juga nggak ada cerita baru yang kuat di baliknya. Inovasi kan bukan cuma teknologi, tapi juga soal relevansi, soal emosi. Nah, kesalahan fatal lainnya, menurut bab ini, mereka malah ngejauhin mitra grosir utama. Maksudnya gimana tuh? Mereka narik diri dari distributor gede, kayak Macy's, Dick's Sporting Goods, Zappos. Tujuannya sih bagus ya, mau fokus jualan langsung ke konsumen lewat online, DTC. Kedengerannya logis sih di era digital gini, tapi kok gagal? Apanya yang salah sama strategi DTC mereka? Nah, eksekusinya itu loh, jauh panggang dari api. Penjualan online nggak sesuai target. Malah,
Strategi digital mereka secara keseluruhan itu kayaknya kurang fokus. Terlalu banyak yang dikerjain barengan. Sosmed, metaverse, kripto, jadinya cuma noise aja. Berisik, tapi nggak ada arah jelas, signal. Nggak ada satupun yang benar-benar jalan sampai ngasih dampak gede. Pelajaran banget nih, strategi digital juga butuh fokus tajam. Yang juga menarik soal cerita atau narasi mereka, dulu kan Nike itu just do it, inspiratif banget, didukung cerita atlet-atlet hebat, tapi belakangan pesannya jadi agak ambigu, kadang malah bikin orang beda pendapat atau kurang kena aja gitu ke konsumen intinya. Ya banyak yang jadi bingung, merasa asing. Dan akibatnya, wah, nyata banget dan sakit pasti. Pangsa pasar turun, nilai perusahaan anjlok 28 miliar dolar tadi. Dan puncaknya, CEO-nya, John Donahoe, mundur Oktober 2024. Pelajaran yang mahal banget soal akibat kehilangan fokus. Sekarang, CEO baru, Elliot Hill, tugasnya berat banget buat balikin keadaan. Usaha perbaikannya sih kedengeran balik ke akar ya. Fokus lagi ke sport, ke produk inti kayak lari, basket, latihan, benerin hubungan sama grosir, angkat lagi cerita atlet. Tapi ya, muter balik kapal segede Nike pasti butuh waktu, nggak bisa instan. Iya, kasus Nike ini benar-benar nunjukin argumen utama bab 5. Strategi bagus itu ya fokus. Sebaliknya, strategi jelek itu ya kehilangan fokus, nyoba ngerjain banyak hal sekaligus. Ini jadi ingat konsep posterioritis dari Peter Drucker. Oh iya, apa itu? Itu loh, kemampuan penting buat nentuin tugas apa yang nggak akan dikerjain. Justru ini katanya lebih susah daripada nentuin prioritas. Nah, Nike kayaknya gagal banget nentuin posterioritis ini. Dan kayak kata Dr. Richard Rumelt yang dikutip di bab ini juga, strategi bagus itu malah bikin kaget karena jarang ada. Kebanyakan organisasi itu nggak punya strategi beneran, cuma sekumpulan target aja gitu. Poin penting lainnya nih, kalau ngejar target yang ambisius banget, impossible goals kayak di bab sebelumnya, justru butuh inovasi yang lebih disiplin dan terfokus sama sinyal yang benar. Bukan asal lempar bola pas udah mau tenggelam, kayak beberapa langkah naik. Fokus itu jadi jangkar, justru pas ombaknya gede. Gagalnya Nike ini malah jadi penekanan ya betapa pentingnya ngerjain the work di awal buat merancang fokus itu sendiri. Nah, ini pas banget buat masuk ke contoh sebaliknya, kisah sukses Divi. Blake Mori, salah satu pendirinya, bisnis pertamanya gagal. Tapi bukannya trauma, dia malah jadi penasaran. Kenapa sih gagal? Dia bedah tuh penyebabnya. Terus, dia nemu apa? Dia sadar, waktu jalanin bisnis dulu, dia nggak pernah punya gambaran duit perusahaannya secara real time. Laporan keuangan datangnya telat, 30-60 hari. Dia sadar, ini bukan masalah dia doang, tapi masalah umum buat banyak bisnis kecil menengah, UKM. Rasa cemas soal bisa bayar gaji nggak ya akhir bulan, itu nyata banget. Kesadaran ini yang bikin dia ngerjain the work tadi. Dia nggak berhenti di masalah, tapi gali solusi. Dia riset API kartu kredit, pelajarin software keuangan, terus mikir, mungkin nggak ya secara teknis nyatuin bank sama software buat ngasih data real time? Pertanyaan kunci ini. Wah, ambisius juga idenya. Gimana dia ngetesnya? Nekat sih. Dia presentasi konsep awal Divi ke manajer US Bank. Responnya bagus, antusias banget. Dari situ kebuka jalan ketemu petinggi-petinggi US Bank. Modalnya apa coba? Cuma slide presentasi sama jago ngomong. Kayak kata buku ini, CEO harus jadi pencerita elit. Dia berhasil ngejual visinya. Tingkat dewa sama judgement mereka. Pedonya ada dasarnya. Nah, terobosannya itu pas mereka nemu modal bisnisnya. Mereka nemu soal interchange fee. Itu apa lagi? Itu loh, biaya sekitar 1-3% yang dibayar jaringan kartu kredit ke bank penerbit tiap ada transaksi. Dari sini muncul ide gila. Gimana kalau mereka kasih software manajemen pengeluaran yang canggih secara gratis ke UKM, terus dapat duitnya dari interchange fee tiap kali klien pakai kartu kredit Divi? Hah? Kasih software canggih gratis? Kok bisa untung? Nggak rugi itu? Nah, ini pinternya. Model ini bukan sekedar gratis biasa. Hitungannya, pendapatan dari interchange fee itu, yang nambah terus seiring tiap transaksi, potensinya bisa 5x lebih gede dari model SaaS biasa, yang cuma narik biaya langganan. Skalabilitasnya ada di volume transaksi, bukan cuma jumlah klien. Ini bikin tawaran Divi jadi susah banget ditolak sama UKM yang biasanya sensitif harga. Mereka ubah biaya jadi mesin duit. Wah, brilian banget model bisnisnya. Terus eksekusinya gimana? Langsung ngebut?
Justru enggak. Nah, di sini fokusnya kelihatan banget. Mereka ngabisin 2 tahun penuh dari pertengahan 2016 sampai 2018 buat nyempurnain produk sebelum launching gede-gedean. Bukan cuma MVP asal jadi, tapi produk matang. Ini disiplin luar biasa sih di dunia startup yang biasanya buru-buru. Bener juga ya, fokus banget berarti. Dan pas akhirnya launching pertengahan 2018, wush, pertumbuhannya langsung gila-gilaan. Kunci fokus lainnya, cuma punya satu produk inti, software gratis plus kartu DV. Cuma ngukur satu metrik utama, pendapatan bulanan. Dan yang paling penting, mereka nolak semua ide produk atau fitur lain yang bisa ganggu fokus. Kata Alex Bean, co-founder satunya, kami sangat fokus hanya pada satu hal itu. Benar-benar disiplin. Hasilnya emang nunjukin kekuatan fokus itu ya. Dari 7 juta dolar di 2018, jadi lebih dari 150 juta dolar di 2021, dan akhirnya Juni 2021, Divi dibeli Bill.com seharga 2,5 miliar dolar. Gila sih ini. Pelajaran dari DV ini kuat banget. Fokus laser ke satu produk inti, didukung model bisnis unik yang dirancang Tinter biar scalable banget, itu kunci sukses mereka. Mereka benar-benar ngerjain the work di awal buat ngerancang jalurnya, bukan cuma untung-untungan. Inspiratif banget sih ceritanya. Dan sekarang kita lihat contoh lain yang juga soal fokus, tapi dari sisi beda dikit, penyederhanaan. Ini kisah Cellcore. Cellcore ini didiriin 2017 sama dua dokter, Dr. Todd Watts dan Dr. Jay Davidson, pakar kesehatan usus. Produknya suplemen probiotik canggih. Keren kan? Tapi ada masalah. Masalahnya apa? Produknya jelek. Justru bagus banget produknya, ilmiah banget. Masalahnya di kerumitan cara nawarinnya. Karena mereka pakar, mereka tahu banyak jenis suplemen itu penting. Akibatnya, mereka nawarin banyak banget produk kepisah-pisah. Klien jadi bingung, pusing, nggak tahu mulai dari mana. Walaupun produknya bagus, bisnisnya ya gitu-gitu aja, sekitar 500 ribu dolar setahun. Pendirinya kan dokter, bukan pebisnis. Nah, disinilah pentingnya The Who, orang yang pas buat ngatasin masalah ini. Ya, siapa yang masuk? Sebagai CEO Januari 2018. Dia bukan pakar usus, tapi matanya jeli sebagai pebisnis. Dia langsung lihat, ini terlalu ribet. Solusinya, sederhanain abis-abisan, plus branding sama marketing yang lebih oke. Gimana caranya dia nyederhanain sesuatu yang dianggap penting, tapi kompleks sama pendirinya? Langkahnya berani banget. Dia ambil puluhan suplemen itu, terus dia bungkus jadi satu konsep aja, The Protocol. Ini bukan cuma nama baru, tapi sistem terstruktur 6 bulan yang ngebimbing klien langkah demi langkah. Isinya semua suplemen yang dibutuhin dalam urutan jelas. Produk yang tadinya bikin pusing, jadi perjalanan yang jelas. Oh, jadi dari kumpulan produk jadi satu solusi utuh gitu ya? Efeknya pasti gede dong. Gede banget. Pakai The Protocol ini, Cellcore jadi punya tawaran yang jauh lebih jelas, gampang dipasarin, dan yang penting gampang diskalakan. Model bisnisnya jadi ramping, fokus. Ini ngingetin sama kutipan Rich Iki soal bedanya simple, sederhana, nggak ruwet, sama kompleks, rumit, jelimet. Produk Cellcore awalnya kompleks. Riley berhasil bikin jadi simple. Kayak ngelepasin ikatan gajah biar bisa lari kenceng gitu ya? Persis. Sistem yang rumit itu susah diubah, susah dijual, susah digedein. Dengan nyederhanain jadi The Protocol, Riley bikin produk yang gampang dimengerti, gampang diadopsi, gampang diulang. Hasilnya, wah gila. Kombinasi produk simple plus marketing baru dari Riley bikin pertumbuhannya lompat 10x lebih dalam setahun. Dari 500 ribu dolar di 2017, jadi 5,9 juta dolar di 2018. Gokil pertumbuhannya. Dan itu lanjut terus. Lanjut terus, 13,7 juta dolar di 2019, 26 juta dolar di 2020, 46 juta dolar di 2021. Akhirnya, Cellcore dijual 200 juta dolar tahun 2022. Bukti nyata banget gimana penyederhanaan radikal bisa buka potensi skala gede. Ini sejalan sama filosofi Steve Jobs yang dikutip juga. Fokus itu bilang enggak ke ratusan ide bagus lain, dan inovasi itu bilang tidak ke 1000 hal. Riley berani bilang enggak ke kerumitan demi satu solusi simple yang kuat.
3 contoh kasus yang kuat banget ya, Nike, Divi, Cellcore, masing-masing punya pelajaran sendiri. Tapi semua ujung-ujungnya ke tema yang sama, kekuatan fokus dan kesederhanaan yang dirancang sengaja. Nah, ini waktunya kita bawa pelajaran ini ke Anda, pendengar kita, lewat beberapa pertanyaan refleksi nih. Benar banget. Setelah dengar cerita-cerita tadi, coba deh ambil waktu bentar buat mikir. Seberapa fokus sih jalur yang lagi Anda jalanin sekarang buat ngapain tujuan besar Anda? Udah lurus dan jelas, atau masih banyak belokan yang bikin bingung? Dan jalur itu dibangunnya pakai pemahaman unik Anda sendiri soal masalah dan solusi, kayak Divi tadi. Atau jangan-jangan Anda masih terlalu ngikutin cara umum atau best practice yang mungkin sebenarnya nggak pas-pas banget buat kondisi spesifik Anda. Terus, model bisnis Anda gimana? Udah cukup simpel belum? Gampang dijelasin, gampang diukur, gampang diskalakan, atau jangan-jangan masih kompleks kayak gajah gede yang susah gerak, mirip Cellcore sebelum Ryan Reilly datang? Pertanyaan paling dasarnya mungkin ini. Udahkah Anda benar-benar nyempetin waktu dan usaha ngerjain the work itu buat secara sadar ngerancang model bisnis dan jalur yang benar-benar bisa diskalakan? Atau pertumbuhan Anda sekarang lebih ke nambah dikit-dikit aja tanpa desain skalabilitas yang sengaja? Ini inti dari bab 5 sebenarnya. Pertanyaan-pertanyaan ini emang bukan buat dijawab cepet-cepet ya, tapi buat direnungin. Karena, kayak yang kita lihat tadi, jawaban dari pertanyaan inilah yang sering jadi pembeda antara pertumbuhan biasa sama pertumbuhan skala besar. Oke deh, kita udah lumayan dalam nih ngebahas bab 5 ini. Kayaknya udah waktunya kita tarik kesimpulan nih, rangkum poin-poin pentingnya. Iya, pesan utama dari bab 5 ini sebenarnya simple tapi dalam. Scaling atau tumbuh gede itu bukan hasil hoki atau kerja keras ngasal, tapi hasil dari kerja keras yang disengaja dan mendalam, di awal buat ngerancang jalur yang fokus banget dan model bisnis yang emang dari sananya simple, plus gampang diulang-ulang. Kita lihat pelajaran dari Nike. Bahayanya kalau udah kehilangan fokus sama inti bisnis dan strateginya nggak jelas. Sebaliknya, Divi nunjukin kekuatan fokus tunggal ke satu produk plus model bisnis unik hasil judgement yang pinter. Terus Cellcore ngajarin soal keajaiban nyederhanain hal rumit buat buka potensi skala. Jadi buat Anda nih ya, yang pengen banget bisnisnya tumbuh luar biasa, pelajaran intinya itu soal berani. Berani bilang nggak ke banyak hal, termasuk ide bagus tapi bikin fokus buyar. Berani buat terus nyederhanain, motong kerumitan. Dan berani milih jalur unik hasil pemahaman dalam, bukan cuma ikut-ikutan. Ini kayak perjalanan ngelewatin kerumitan buat nemuin kesederhanaan di sisi lain kerumitan, kata Oliver Wendell Holmes yang dikutip di bab ini. Nah, buat nutup diskusi kita balik lagi ke kutipan pembuka dari Naval Ravikant tadi. Di era pengungkit tak terbatas, penilaian judgement adalah keterampilan terpenting. Ini bukan cuma kata bijak biasa, tapi kayak tantangan gitu ya. Dan tantangan itu kita lempar ke Anda sekarang. Gimana sih judgement atau penilaian Anda sekarang ngebentuk fokus dan model bisnis yang lagi Anda jalanin? Jalur yang Anda pilih itu udah benar-benar dirancang sengaja buat skala besar? Atau jangan-jangan ini waktunya buat berhenti bentar, tarik napas, terus mulai ngerjain the work. Itu kerja keras buat nyederhanain, fokusin lagi, dan rancang ulang jalur Anda biar potensinya maksimal. Pertanyaan penutup yang nusuk ya. Dan cuma Anda yang bisa jawab sendiri. Kalau Anda merasa butuh panduan lebih lanjut buat ngevaluasi kesiapan Anda nerapin prinsip fokus dan penyederhanaan ini, mungkin bisa cek sumber pelengkap di buku, khususnya bagian Journal Prompts and Applications di akhir bab 5 di scaling.com book 1. Itu mungkin bisa bantu kasih kerangka. Semoga obrolan kita kali ini ngasih inspirasi ya, dan bahan pikiran yang berguna buat perjalanan Anda. Sampai ketemu lagi di pembahasan mendalam berikutnya.